Banjir besar yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih terjadi hingga hari ini. Ribuan rumah terendam banjir, sementara evakuasi terhadap korban terus dilakukan. Banjir melanda di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin hingga saat ini banjir masih menggenang. Evakuasi terhadap warga terdampak banjir masih terus dilakukan. Salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak banjir adalah Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir merusak rumah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Puskesmas Hantakan telah digunakan sebagai lokasi pengungsian. Sementara tim penyelamat masih terus berupaya mencari korban yang diduga meninggal dunia. Sekarang berapa ya Pak? Masih direndam air Pak. Masih direndam air dengan ketinggian antara 1 meter sampai 1,5 meter Pak. Ini hari ketiga ya Pak, hari ketiga ya. Warga gimana Pak? Untuk warga sebagian mengungsi Pak, mengungsi. Karena kan rumahnya terendam semua Pak. Terendam semua, hampir kalau di rumah hampir 1,5 meter sampai 2 meter Pak. Mengungsi kemana? Poskonya sudah lengkap fasilitasnya atau gimana Pak? Kalau posko khususnya untuk beberapa kota ya Pak, posko kami masing-masing aja Pak, mendirikan masing-masing dari swasta. Di Martapura, Banjar, seorang warga ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 3 hari di tengah banjir yang menggenang. Hingga Sabtu siang, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar. Tim penyelamat masih terus melakukan upaya evakuasi warga yang terjebak banjir untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto hari ini meninjau langsung lokasi banjir Kalimantan Selatan. Hingga saat ini TNI telah menerjunkan 1.053 personil untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan. Dikerahkan pula 34 perahu karet untuk melakukan evakuasi korban banjir. BNPB telah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk mengirimkan lagi bantuan perahu karet. Tujuannya diutamakan untuk melakukan evakuasi di wilayah Hulu Sungai Tengah yang terkena dampak banjir parah. Untuk mengirimkan bantuan terutama perahu karet, rombongan Panglima TNI telah membawa bantuan perahu yang saat ini sudah diterimakan sebanyak 5 perahu karet, dan dari sekitar 40-45 bantuan perahu yang akan dikerahkan akan kemungkinan datang pada di lokasi sekitar sore atau malam hari. Tujuan distribusi bantuan perahu karet diutamakan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdampak paling parah dan merupakan banjir bandang, yaitu berdampak pada prasarana umum serta pemerintahan lumpuh, sehingga data di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum juga dapat diakses sama sekali. Hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, BNPB mencatat banjir Kalimantan Selatan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Selain itu, lebih dari 112.000 orang mengungsi dan lebih dari 27.000 unit rumah terendam banjir. Bantuan untuk korban banjir terus mengalir, termasuk bantuan dari Presiden Joko Widodo yang tiba di Bandara Syamsudir-Nur, Banjarmasin, untuk kemudian langsung diserahkan pada warga terdampak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan sudah ada pendistribusian bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan. Posko dapur umum juga telah disiapkan. Kita sekarang lagi nyiapkan, balai kita sudah menjadi posko untuk untuk dapur umum. Nah, aku belum dapat laporannya detail, tapi kita sudah ngirim bantuan ke sana untuk makanan. Sementara Kodim 1007 Banjarmasin dan relawan terus mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Bantuan dikumpulkan di Makodim untuk selanjutnya diserahkan pada warga terdampak banjir. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Syamsul Alam langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Syamsul, selamat malam. Kondisi di sana saat ini yang bisa Anda laporkan seperti apa? Baik Sofi dan juga saudara, jika kita melihat bahwa kondisi banjir di Kalimantan Selatan pada umumnya memang masih belum teratasi sepenuhnya ataupun belum surut sepenuhnya.
Tapi jika kami tadi baru saja melakukan penelusuran di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menjadi ibu kota Kalimantan Selatan, rata-rata ketinggian air justru jauh menurun. Jika pagi tadi beberapa daerah di kota Banjarmasin, di bagian Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, dan juga Banjarmasin Barat masih tergenang. Namun di malam hari ini tampaknya air cukup surut ataupun cukup turun. Tadi kami juga melakukan penelusuran di Banjarmasin Barat dan juga di Banjarmasin Utara. Tampaknya lebih cenderung pada kering karena air sepertinya bergeser ke arah timur atau surut sementara. Namun berdasarkan pengalaman kami beberapa hari memantau bahwa banjir di kota Banjarmasin ini kemungkinan naiknya itu masih ada di malam hari. Kalau kita lihat bahwa di Banjarmasin itu dia seperti hari kemarin adalah di pukul 10 air mulai naik bersamaan dengan pasangnya sungai. Nah mungkin karena pada hari ini kota Banjarmasin sama sekali tidak diguyur hujan sehingga banjir ataupun genangan air justru cenderung menurun atau surut pada malam hari. Namun ya kita tadi sempat berkomunikasi juga dengan warga setempat bahwa masyarakat masih waspada mengingat ada potensi naiknya air pada malam hari, sehingga untuk persiapan ataupun warga sendiri belum melakukan ataupun belum menurunkan barang-barang yang sebelumnya diungsikan untuk lebih tinggi ke posisi semula dan masih bersiaga untuk antisipasi banjir atau air kembali naik, begitu. Syamsul, berarti memang malam hari ini posisinya lebih surut dibanding kemarin-kemarin karena seharian tidak ada hujan. Ini yang kemudian jadi kekhawatiran. Apa kabar kalau nanti malam atau besok pagi hujan? Berarti ini ada kemungkinan genangan tetap akan kembali naik apabila hujan, begitu ya? Sejauh ini yang Anda tahu perakiraan cuacanya seperti apa? Ya memang kalau dari perakiraan cuaca memang ada masih kemungkinan hujan pada esok hari. Namun memang pada hari ini memang terpantau tidak dari perakiraan cuaca memang tidak ada turun hujan khususnya di kota Banjarmasin. Namun jika besok harinya masih ada kemungkinan, kemudian itulah yang menjadi khawatiran masyarakat kota Banjarmasin. Karena di daerah lain, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian di Kabupaten Banjar, belum sepenuhnya surut seperti di kota Banjarmasin. Karena dari laporan yang kami terima ataupun dari informasi-informasi yang kami dapatkan bahwa air masih cukup tinggi, sehingga kekhawatiran warga kota Banjarmasin masih belum hilang terkait naiknya kembali atau pasangnya kembali banjir ataupun genangan air di ibu kota Kalimantan Selatan ini, Sofi. Syamsul, bagaimana dengan warga yang kondisi permukimannya tergenang lalu harus mengungsi? Saat ini kondisinya seperti apa? Ya, kalau kita dapatkan informasi bahwa sebagian warga memang melihat bahwa hari ini cuaca lebih kondusif, kemudian cuaca lebih baik daripada kemarin. Memang ada beberapa warga yang diinformasikan kembali ke tempatnya, setidaknya untuk melihat bagaimana kondisi rumah yang sempat ditinggalkan. Namun dari informasi juga bahwa sebagian besar di Banjarmasin memilih untuk mencoba kembali ke rumah sambil terus memantau apakah ada kemungkinan naiknya kembali air, dan juga terus mencari informasi terkait pantauan-pantauan ataupun potensi banjir naik kembali dari instansi-instansi pemerintah terkait. Begitu, Sofi. Syamsul, begini, ini kan sangat memprihatinkan bahwa warga harus mengungsi dalam kondisi saat ini kita menghadapi pandemi. Tapi yang ingin kemudian kita ketahui adalah bagaimana dengan kehidupan mereka di pengungsian. Apakah kebutuhan-kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan kesehatan sudah terpenuhi, misalkan alat-alat kesehatan seperti masker atau kemudian air bersih untuk mencuci tangan, apakah itu juga tersedia, Syamsul? Ya, kita lakukan pemantauan kemarin, saya sempat ke Bati-Bati dan juga ke beberapa daerah lain. Memang
untuk keberadaan kalau di posko di Bati-Bati kemarin memang kurang atau tidak ditemukan adanya tempat cuci tangan, namun dan juga penggunaan masker masih apa adanya. Namun kalau kita lihat bahwa saat ini relawan pun sudah memahami akan adanya keperluan tersebut. Jadi tadi kami juga mengikuti pergerakan relawan untuk pembagian masker dan juga untuk mengingatkan kembali bahwa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Begitupun pemerintah daerah seperti di Kota Banjarmasin juga terus mengimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kendati di dalam masa sulit di musibah banjir. Namun tentunya mengingat bahwa juga Kota Banjarmasin masih melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, petugas juga masih melakukan pemantauan terhadap penerapan protokol kesehatan. Kalau di lokasi banjir memang sepertinya tidak seketat yang diterapkan di tempat umum gitu. Ya, bisa dibayangkan seperti itu ya, karena kondisinya memang berada di tengah bencana ini. Kemudian yang jadi kekhawatiran masyarakat, sudahlah warga di sana mengalami bencana banjir, kalau kemudian tidak hati-hati, jangan-jangan nanti bisa terinfeksi COVID-19 juga. Syamsul Alam, terima kasih atas laporan Anda. Kami nantikan laporan-laporan selanjutnya. Pastikan Anda baik-baik saja di sana. Terima kasih sekali lagi laporan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.